Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Aulia Putri dengan NIM 27242024 141 dari kelas 3C. Di sini saya akan murojaah golongan obat. Yang pertama itu ada obat untuk saluran pernapasan dengan golongan beta 2 agonis atau SABA. Untuk obat yang pertama itu ada salbutamol. Untuk nama mereknya Salbron Butasal Ventolin. Untuk bentuk sediaannya itu ada sirup, ada oral, tablet, habis itu ada inhalasi. Untuk kekuatannya ada 1 mg, 4 mg, 2 mg, dan 2,5 mg. Untuk efek sampingnya, itu merasa gemetar, sakit kepala, kram otot. Untuk kontraindikasi dengan obat kortikosteroid meningkatkan resiko hipokalemia jika kortikosteroid dosis tinggi diberikan bersamaan dengan salbutamol dosis tinggi. Diuretik meningkatkan resiko hipokalemia jika acetazolamid, diuretik loop, dan diazid diberikan secara bersamaan dengan salbutamol dosis tinggi. Untuk selanjutnya ada terbutalin. Untuk nama dagangnya ada Molasma, Tabas, Terasma. Untuk sediaannya itu ada tablet dan larutan injeksi. Untuk kekuatannya ada 2,5 mg, 5 gram, dan larutan injeksi itu 1 mg per mili. Setelah itu ada efek samping itu kegugupan, kegelisahan, hiperkalemia sementara, hipokalemia sementara, gemetar, takikardia, hipertensi, dan detak jantung yang berdebar kencang. Untuk kontraindikasi dengan isokarbioxid, isokarboksiasid, laizolid, banersid, itu hindari penggunaan terbutalin bersamaan dengan beta blocker non selektif, dan efek terbutalin akan meningkat apabila digunakan bersamaan dengan atomoxetil MAO inhibitor dan antidepresan siklik. Selanjutnya itu ada obat Fenoterol. Untuk nama dasarnya itu ada Budetotek. Di situ ada Berodual, sama ada Fenotrol. Untuk sediaannya itu ada inhaler, sirup, tablet, dan larutan inhalasi. Untuk kekuatannya itu ada 50 mcg atau aktuasi dan 100 mcg per aktuasi. Untuk efek sampingnya itu merasa pusing, berdebar, gugup, sakit kepala, kram otot. Terus untuk kontraindikasinya, untuk interaksi obatnya itu ada meningkatkan efek dengan obat B-adrenergik, antikolinergik, MAOI, dan turunan statin. Efek bronkodilatasi berkurang bila digunakan bersamaan dengan B-blocker. Terus obat yang selanjutnya itu golongan beta 2 agonis atau LABA. Yang pertama ada salmeterol. Untuk nama dagangnya itu ada seretid. Untuk bentuk sediaannya itu ada inhalasi
sensitif per 2 mili. Untuk efek sampingnya itu tremor, gugup, habis itu nyeri dada, detak jantung yang cepat atau berdebar, menghi, dan sering buang air kecil. Lalu untuk interaksi obatnya dapat meningkatkan efek toksisitas apabila digunakan bersamaan dengan atomoxetin, kafein, anestesi inhalasi. Dapat mengurangi efek apabila digunakan bersamaan dengan beta atau alfa blocker. Lalu selanjutnya ada golongan kortikosteroid. Untuk obatnya yang pertama itu ada budesonide. Untuk nama mereknya itu ada Budenova, Budesma, dan Pulmicort. Untuk sediaannya itu bisa berupa suspensi, kapsul lepas lambat, tablet lepas lambat. Untuk kekuatannya itu ada 2 mg per 10 mili. Untuk kapsul itu ada yang 3 mg, ada yang 6 mg, dan ada yang 9 mg. Dan untuk efek sampingnya itu suspensi, infeksi saluran pernafasan, sakit tenggorokan, infeksi jamur pada mulut, tenggorokan, dan kerongkongan atau sariawan. Setelah itu untuk interaksi obatnya dapat meningkatkan efek toksisitas bila digunakan bersamaan dengan CYP3A4 inhibitor, dasatinib, jus anggur, dan dapat mengurangi efek apabila digunakan bersamaan dengan antasida. Lalu selanjutnya ada obat metilprednisolon. Untuk nama dasarnya ada metrol, ada mepreson. Untuk kekuatannya itu ada 2 mg, ada 4 mg, 8 mg, 16 mg, dan 32 mg. Untuk sediaannya itu bisa berupa injeksi, tablet, suspensi, dan serbu injeksi. Setelah itu untuk efek sampingnya sesak nafas, pembengkakan, penambahan berat badan, serta memar, kulit menipis, luka tak kunjung sembuh. Dan untuk interaksi obatnya itu dapat meningkatkan efek toksisitas apabila digunakan bersamaan dengan antifungal agonis. Terus setelah itu dapat mengurangi efek apabila digunakan bersamaan dengan antasida. Dan untuk selanjutnya itu ada obat fluticasone propionate. Itu nama dasarnya ada Seretide Medicort. Untuk sediaannya itu bisa berupa aerosol, inhaler, dan serbu inhaler. Untuk efek sampingnya itu ada lemas, merasa lelah, mual muntah, ingin pingsan, menghi, dan tersedak. Untuk interaksi obatnya itu dari penggunaan bersamaan dengan aldeus leukin dapat meningkatkan kadar atau efek dari amphotericin B, amphotericin. Terus untuk selanjutnya itu ada obat golongan antihistamin H1 atau generasi 1. Untuk yang pertama itu ada chlorpheniramine maleat atau CPM dengan nama merek Dehista, Nagestan, Orpen. Untuk bentuk sediaannya itu ada tablet lepas lambat, dan sirup. Untuk kekuatannya itu ada 2 mg,
sembelit. Untuk interaksi obat itu dihindari penggunaan bersamaan dengan unidin, bupropion, dan untuk selanjutnya itu ada obat difenidamin dengan nama datang Bantusif, Sanakil. Untuk sediaannya itu ada tablet, kapsul, dan untuk kekuatannya itu ada 50 mg per mili, 12,5 gram per mili, 50 mg per 30 mili. Dan untuk efek sampingnya itu sedasi, kantuk, pusing, gangguan koordinasi, nyeri perut. Dan untuk kontraindikasi interaksi obat, menghindari penggunaan bersamaan dengan obat aslidium. Terus habis itu paraldehid, tiopropium. Untuk selanjutnya ada obat dimenhidrina. Untuk nama dagangnya itu ada antimo, mantino, dan dramamin. Untuk sediaannya itu berupa larutan injeksi, tablet oral, dan tablet minyak. Untuk kekuatannya itu 50 mg per mili, tablet oral itu ada 50 mg, dan tablet minyak itu ada 25 mg dan 50 mg. Untuk efek sampingnya itu ada rasa kantuk yang parah, nyeri, kesulitan bernapas, batuk parah atau semakin parah, dan penglihatan kabur. Untuk interaksi obat itu dapat menutupi segala awal ototoksisitas yang disebabkan oleh ototoksin seperti antibiotik, aminoglikosida, meningkatkan efek antikolinergik dari obat seperti antidepresan dan obat antiparkinson seperti trihexyphenidyl. Terus obat yang selanjutnya itu ada antihistamin H1 generasi kedua, itu ada loratadin. Untuk nama dagangnya itu ada loratadin, aloris, dan flonistin. Untuk sediaannya itu ada kapsul, ada tablet, sama ada tablet minyak dan sirup. Untuk kekuatannya itu ada 10 mg, 5 mg, dan untuk sirup itu ada 5 mg per 5 mg. Lalu 5 mg per 5 mg. Setelah itu untuk efek sampingnya itu ada detak jantung yang cepat atau tidak beratur, sakit kepala parah, terus habis itu mengantuk, mulut kering, dan gugup. Lalu untuk
Cetirizine itu untuk nama dagangnya itu ada Cizal, Avocel, dan L. valergi. Untuk sediaannya itu ada larutan oral dan tablet oral. Lalu untuk dosisnya itu ada 2,5 mg, ada 5 mg, dan untuk tablet itu ada 5 mg. Lalu untuk efek sampingnya itu efek serius memburuknya gejala alergi atau urikaria, nyeri atau sulit buang air kecil, sedikit atau tidak buang air kecil. Lalu untuk selanjutnya untuk yang kedua itu obat golongan hormonal. Yang pertama itu ada golongan synthetic ovulation stimulans. Itu obatnya ada Clomifene. Untuk nama merek dagangnya itu ada Vivertil, Citrat, Clomifil. Lalu untuk dosisnya itu ada 50 mg dan nama obat dan untuk obatnya itu ada obat oral berupa tablet. Lalu untuk efek sampingnya itu ada sakit kepala, terus habis itu rasa tidak nyaman di dada, perdarahan, uterus abnormal, kembung. Lalu untuk interaksi obatnya itu penggunaan bersamaan, tidak ada interaksi yang diketahui, yang direkomendasikan untuk menghindari penggunaan bersamaan. Ikatan efek toksisitas. Treadmill itu untuk sediaannya itu berupa sebuah injeksi dengan kekuatan atau dosis 5.000 unit, 10.000 unit, 20.000 unit. Terus untuk efek sampingnya itu ada sesak dada, batuk, kesulitan menelan, pusing, mual, gatal-gatal, gatal ruang kulit, pembengkakan pada kelopak mata, di sekitar mata, wajah, bibir. Dan untuk interaksi obat, untuk obat dapat berinteraksi dengan HCG ganirelik. Lalu selanjutnya ada obat follicle stimulating hormone. Untuk nama mereknya itu ada Folistin, Uregon. Untuk sediaannya itu berupa satu injeksi, untuk injeksi suntik, larutan subkutan, bubuk, subkutan untuk injeksi. Lalu untuk dosis kekuatannya itu ada beta 75 unit, habis itu beta 300 unit. Lalu untuk efek samping itu ada ruam, gatal, kesulitan bernafas, kesulitan menelan atau pembengkakan pada tangan, wajah, mulut, nyeri hebat di bagian perut bagian bawah, mual, kenaikan berat badan, diare, penurunan produksi urin atau kesulitan bernafas. Untuk interaksi obatnya itu obat ini berinteraksi dengan follicle stimulating blockmosil, yaitu dengan ganirelik. Lalu selanjutnya itu ada obat menotropins dengan nama dagang atau nama merek Menopur Humogen. Untuk sediaannya sendiri itu berupa bubuk subkutan untuk injeksi dengan kekuatan atau dosis 75 unit internasional, 150 unit internasional. Lalu untuk efek sampingnya itu ada sakit perut atau lambung, kembung, penurunan jumlah urin, perasaan gangguan pencernaan, mual, muntah,
ganirelix. Setelah itu untuk obat selanjutnya itu ada Eutropins alpha. Untuk sediaannya itu ada injeksi, berlaku kekuatannya itu 75 unit internasional. Lalu untuk efek sampingnya itu ada tanda-tanda reaksi alergi seperti ruam, gatal-gatal, kulit merah, bengkak, melepuh atau terkelupas dengan atau tanpa demam, menguning, sesak di dada atau tenggorokan. Lalu untuk indikasinya, untuk interaksi obatnya itu tidak ada interaksi obat yang diketahui. Ini tidak berarti tidak ada interaksi. Terus untuk selanjutnya itu ada obat golongan gonadotropins. Untuk obatnya itu ada gonadotropin dengan nama merek dagang itu Factel. Itu sediaannya berupa bubuk intravena untuk injeksi. Lalu untuk kekuatannya itu ada 0,1 mg, 0,5 mg, 0,8 mg, lalu ada 3,2 mg. Lalu untuk efek sampingnya itu pada ruam kulit, gatal-gatal, bengkak, kesulitan bernapas, merasa gelisah, sakit kepala, sakit perut, dan pendarahan menstruasi. Lalu untuk interaksi obatnya itu cukup signifikan secara klinik. Kombinasi biasanya dihindari menggunakan hanya dalam kondisi khusus yaitu ganirelix. Lalu untuk selanjutnya itu ada obat triptorelin. Untuk nama dagangnya itu ada Telstar dengan sediaan berupa pupuk intramuskular dengan kekuatan 11,25 mg, lalu 3,75 mg. Lalu untuk efek samping obat ini menyebabkan reaksi alergi yang serius, termasuk anafilis yang dapat mengancam jiwa dan memerlukan perhatian medis secara segera. Lalu ada ruam, gatal, suara serak, kesulitan bernafas, dan menelan. Untuk interaksi obatnya itu ada interaksi sedang, itu berupa doxorubicin. Lalu untuk yang kecil itu ada sulfamethoxazole. Lalu untuk obat yang selanjutnya itu ada golongan estrogens. Untuk obatnya itu ada estrogen terkonsentrasi dengan nama dagang atau nama merek Primerin. Dan sediaan ini berupa Primvagina dengan dosis atau kekuatan 0,625 mg per gram. Lalu untuk efek sampingnya itu ada nyeri payudara, perubahan pada keputihan, batuk atau suara serak, demam atau menggigil, peningkatan keputihan atau bening, atau gatal pada vagina. Terus selanjutnya ada interaksi obatnya itu berisiko infark miokard dan stroke, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kontrasepsi oral dan beberapa penggunaan estrogen meningkat pada pasien hipertensi. Estrogen dapat menyebabkan perubahan lipid yang merugikan. Penggunaan estrogen telah dikaitkan dengan peningkatan kadar trigliserida. Lalu untuk selanjutnya itu ada obat estradiol dengan nama merek
dimasukkan. Untuk sedianya itu berupa tablet oral dengan kekuatan 0,5 mg. Untuk efek sampingnya sendiri itu ada sakit punggung, sakit kepala, gatal, nyeri pada vagina atau area genital, keputihan kental berwarna putih dengan sedikit atau tanpa bau, penambahan berat badan. Lalu untuk interaksi obatnya, banyak obat dapat berinteraksi dengan ekstradiol, termasuk obat resep dan obat bebas vitamin dan produk dental. Lalu untuk selanjutnya itu ada obat Esterid. Untuk nama mereknya itu ada Manes dengan sediaan tablet oral dan kekuatannya 0,3 mg, 0,625 mg, 1,25 mg, dan 2,5 mg. Untuk efek sampingnya sendiri itu perdarahan pada ringan atau bercak, nyeri atau nyeri pada payudara, mual, muntah, kembung, berubah warna kulit, bertambahnya rambut wajah, meningkatnya rambut kulit kepala. Lalu untuk interaksi obatnya itu estrogen berinteresifikasi dapat mengganggu kontrol glukosa darah dan mengurangi aktivitas akar kos dan obat diabetes lainnya. Setelah itu pantau kadar gula darah Anda, gula darah dengan seksama. Setelah itu yang selanjutnya itu ada obat, ada golongan kontraseptifus dengan obat norgestrel dengan nama dagang Opil. Sediaannya itu berupa tablet oral dengan kekuatan 0,075 mg. Lalu untuk efek sampingnya itu ada sakit perut, kembung atau kram perut, peningkatan nafsu makan, mual, pusing, sakit kepala, pendarahan menstruasi, perubahan dari menstruasi. Terus untuk interaksi obatnya itu justru bali dapat meningkatkan obat-obatan tertentu di dalam darah seperti norgestrel, obat-obatan tertentu seperti obat untuk kejang, setelah itu tuberkulosis, hipertensi, paru, atau HIV/AIDS. Dapat mengurangi efektivitas norgestrel sebagai metode kontrasepsi. Jam berapa? Kurang lebih. Terus itu berapa menit? Bisa mau ke sini. Bisa katanya mau ke sini. 12 menit. 12 kalau 15 berarti. Terus untuk selanjutnya itu ada obat medroxyproges untuk nama dagangnya itu ada Depo-Provera dengan sediaan berupa tablet oral. Itu untuk kekuatannya sendiri ada 10 mg, 5 mg, dan 2,5 mg. Lalu untuk efek sampingnya itu resiko serangan jantung, stroke, pembekuan darah, demensia, kanker payudara atau kanker rahim, bercak atau pendarahan. Lalu untuk interaksi
obatnya itu saat menggunakan obat ini merokok dapat meningkatkan resiko serangan jantung, stroke, pembekuan darah, demensia, kanker payudara atau kanker rahim. Obat ini dapat berinteraksi dengan obat termasuk obat resep dokter dan obat bebas, vitamin dan juga produk dental. Untuk selanjutnya itu ada obat Nah itu untuk nama merek dagangnya itu Yasmin dengan sediaan berupa tablet oral dengan kekuatan 0,035 mg. Untuk efek sampingnya itu berupa mual, dari kepala, perubahan mood, pendarahan spot, payudara nyeri, peningkatan berat badan. Lalu untuk interaksi obatnya tidak dianjurkan untuk penggunaan pada pasien dengan riwayat trombosis, penyakit hati berat, perdarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya, lalu juga kanker payudara atau sensitivitas terhadap estrogen. Sudah ya, kayak anti diabetes sih. Terus untuk selanjutnya itu ada golongan obat anti diabetes. Yang pertama itu golongan biguanida. Itu nama obatnya ada metformin. Untuk nama dagangnya ada Glucopec format. Untuk sediaannya ada tablet oral. Untuk kekuatannya ada 750 mg, 500 mg, 850 mg, dan 1000 mg. Untuk efek sampingnya nafsu makan menurun, diare, demam, menggigil, interaksi, ketidaknyamanan perut atau lambung. Dan untuk interaksinya metformin dapat menurunkan kadar atau efek dari trospium. Kadar atau efek metformin dapat menurun oleh kortikosteroid. Lalu selanjutnya ada obat golongan sulfonylurea, yaitu antidepresivan dengan merek dagang dan Vibenplamir, terus dengan merek dagang Glucovance Glidanil dengan sediaan tablet dan kekuatan 2,5 mg serta 5 mg. Dengan efek samping dapat menyebabkan gangguan serius seperti anemia, hepatitis atau peningkatan enzim hati, bisa ruam, gatal, reaksi alergi, dan sensitif terhadap sinar matahari, mual, diare, atau konstipasi. Lalu untuk interaksi obat, glikurid dapat meningkatkan kadar atau efek obat seperti alkohol, borestan. Kadar atau efek glikurid dapat meningkat bila digunakan bersama dengan beta blocker, chloramphenicol, dan simvastatin. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada obat Sildenafil. Untuk merek dagangnya itu ada Amadia, Amalil. Setelah itu untuk tabletnya, untuk sediaannya berupa tablet dengan kekuatan 1 mg, 2 mg, 3 mg, dan 4 mg. Untuk efek samping yang terjadi adalah kesulitan menelan, pusing, denyut jantung yang
dengan Philip dapat meningkat apabila digunakan bersamaan tetap proper, Parampenicos, Metidin, antidepresan. Lalu untuk selanjutnya itu ada obat dengan golongan triazolidin dan obatnya pioconazole dengan nama dagang Actos atau Actosmed dengan sediaan berupa tablet dan kekuatan dosisnya yaitu 45 mg atau 30 mg atau 15 mg. Untuk efek sampingnya sendiri yaitu nyeri dada, penurunan produksi urin, pembuluh darah leher melebar, kelelahan ekstrim, pernapasan tidak teratur, denyut jantung tidak teratur, masalah gigi, pembengkakan pada wajah, jari dan tungkai bawah, sesak di dada, kesulitan bernafas. Lalu untuk interaksi obatnya, pioconazole dapat meningkat bila digunakan bersamaan dengan inhibitor CYP2C8 herbal dengan efek hipoligemi. Pioconazole juga dapat meningkatkan kadar atau efek dari obat substrat CYP2 C8 dan agen hipoligemi lainnya. Baik, terima kasih. Menurut bacaan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.